Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tutorial untuk analisis data dari pengamatan yang kemarin. Jadi di sini teman-teman ada 3 ulangan. Nah, 3 ulangan itu yang di cover glass yang ada 3. Jadi yang ada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Nah, ini tuh udah jumlah semua dari 5 pandang. Nah, misalkan kalian nemu organisme, ada 5 organisme di ulangan pertama atau cover glass pertama. Organisme A berjumlah 3, organisme B nggak ada, organisme C berjumlah 1, organisme D berjumlah 1, organisme E nggak ada. Nah, itu nanti teman-teman ganti yang isi sesuai data yang teman-teman dapat itu di yang warna kuning. Jadi organisme itu nanti hasil identifikasi teman-teman dan N itu jumlahnya ada berapa gitu. Nah, kenapa ini ditulis B? Karena biar ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 tetap sama organismenya, tapi kalau misalkan nggak ada, itu nggak apa-apa, dikosongin aja. Karena bisa aja organisme B ini ada di ulangan kedua gitu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mengisi organisme dan jumlah individu yang teman-teman lihat, teman-teman isi ini diketahuinya ada OI, OP. Nah, volume sampel ini volume yang teman-teman ukur dengan gelas ukur. Karena hasilnya beda-beda, jadi teman-teman nanti isi sendiri di sini yang warna kuningnya. Nanti teman-teman ganti sendiri, dan volume air yang disaring. Jadi volume air yang disaring itu sesuai volume ember yang teman-teman bawa waktu field trip. Kalau misalkan embernya 10 liter, terus ada 3 kali pengambilan, berarti 3 kali 10, berarti 30 liter gitu. Nah, untuk ini sebagai contoh adalah 100. Nanti teman-teman bisa ganti sesuai jumlah yang teman-teman ambil kemarin. Nah, setelah itu, kalau teman-teman udah ganti, udah isi semua yang kuning-kuning ini, nanti yang kelimpahannya ini udah ada rumusnya di sini. Rumusnya juga sesuai dengan rumus kelimpahan plankton gitu. Jadi nanti ini udah auto keganti rumus hasil kelimpahannya. Kelimpahan ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Nah, kemudian setelah kelimpahannya sudah diketahui, nanti di sini juga auto keganti ada tabel kelimpahan yang berisi kelimpahan ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Selanjutnya teman-teman membuat grafik. Nah, membuat grafik ini kalian pencet insert, terus kolom yang 2D column, terus teman-teman select data. Nah, di sini add organisme A. Nah, nanti teman-teman isi organisme yang teman-teman dapat. Nah, kemudian series value-nya itu ke samping organisme A nih kan, sini. Terus, oke. Lalu add lagi organisme B, kita tulis B. Series value-nya juga organisme B ke samping. Nah, add lagi sampai organisme E. Tapi karena ini sebagai contoh, aku contohin sampai organisme C aja. Nah, untuk horizontalnya, teman-teman edit ulangan. Teman-teman pilih ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Kemudian pencet OK. Klik OK. Nah, ini nanti teman-teman edit sendiri ya untuk grafiknya. Teman-teman rapiin sendiri sesuai ketentuan IPB gitu. Kemudian untuk perifiton itu juga sama. Di sini teman-teman organismenya tuh ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 itu harus ditulis semuanya. Walaupun organisme B di ulangan pertama nggak ada, tapi di ulangan kedua ada gitu. Jadi ditulis aja semua organisme.
di ulangan 1, 2, 3. Nah, nanti kalau misalkan tinggal ada lebih organisme, nanti kalian tinggal tambahin aja. Terus untuk P itu adalah jumlah individu yang teman-teman ketahui. Itu. Nanti ini juga diubah sesuai data kalian masing-masing. Nah, setelah itu untuk diketahuinya ada N sama A. Nah, N itu 1 karena kita cuma 1 kali pengulangan, dan A-nya itu 0,025. 0,0025 itu sebagai luas kerikan sampel. Karena kemarin kan luas kerikannya 5 kali 5, jadi luasnya itu 25. Nah, setelah itu nanti di sini juga udah ada rumusnya, nanti auto keganti kalau teman-teman udah isi P-nya. Nah, ketika kepadatan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 udah diketahui, nah kita buat lagi nih tabel kepadatan di bawah sini. Isinya tabel kepadatan ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Jadi tinggal ini juga udah auto keganti, jadi nggak usah teman-teman ulangin lagi, nggak usah teman-teman isi lagi. Ini udah pokoknya auto keganti. Nah, teman-teman terus kemudian bikin grafiknya sama kayak tadi, cara fitoplankton. Nah, untuk bentos beda ya. Untuk bentos itu nggak usah ada pengulangan, nggak ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, karena kita kan dapetnya sedikit. Nah, di sini organismenya biasanya dikit, nggak sampai 5 sih, biasanya tiap kelompok. Nah, tapi ini sebagai contoh aja, misalkan ada organisme A jumlahnya 3. Nah, kepadatannya juga, ya untuk diketahuinya itu ada N juga 1, M-nya itu 0,09. Ini sudah nilai pasti, jadi nggak usah diubah-ubah. Yang kalian isi hanya yang bagian kuning-kuning aja. Nah, nanti untuk kepadatannya juga udah ada rumusnya dari kepadatan bentos. Nah, itu nanti udah auto keganti. Untuk bikin grafiknya sama kayak sebelumnya. Mungkin aku contohin lagi. Klik insert, terus kolom. Yang pilih yang cluster kolom. Terus ini select data. Untuk add-nya itu organisme ya, tetap organisme. Nah, series value-nya itu isi kepadatan. Nah, lanjut lagi, add lagi. B, series value-nya kepadatan lagi. Kita tambah lagi. C, series value-nya kepadatan juga. Gitu. Nah, untuk horizontalnya itu isi ini, pilih kepadatan. Gitu. Dah. Nanti untuk edit-editnya ini nggak pakai ya. Dah. Dah. Kayak gini. Mungkin ini sekian tutorial untuk analisis data dari plankton, perifiton, dan bentos. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke asisten kelompoknya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.